Kita ke informasi terpopuler pertama di cnbcindonesia.com yaitu terkait dengan kebijakan larangan mudik di tahun ini yang dinilai ini bisa menekan beberapa sektor usaha yang saat ini tengah berada di momentum pertumbuhan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani mengatakan sektor yang paling terdampak dari pelarangan mudik ini adalah pariwisata, terutama di daerah. Menurutnya, kebijakan larangan mudik ini bisa menciptakan disparitas atau ketimpangan pemulihan ekonomi yang lebih tinggi antar sektor dan antar daerah di Indonesia. Sebab sektor pariwisata biasanya akan memanfaatkan momentum lebaran dan mudik untuk menciptakan pendapatan. Oleh karena itu, Sinta Kamdani menilai kebijakan pelarangan mudik dari pemerintah ini harus disertai dengan kebijakan counter cyclical atau kebijakan yang sifatnya bisa mendongkrak konsumsi. Ia berharap di tahun ini pemerintah bisa mengatur timing pencairan bansos agar dapat meningkatkan demand pasar domestik dan penjualan retail di periode lebaran tersebut. Informasi selanjutnya ada kabar gembira nih bagi Anda PNS atau mungkin keluarga Anda PNS. Pasalnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo memastikan bahwa dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Nah, dengan skema fully funded, uang pensiunan yang akan diterima PNS akan lebih banyak nih karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Selain diambil dari persentase take home pay, skema fully funded dari segi reviewed pembayarannya ini juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Dan kabar terkini, Menteri Pan-RB Cahyokumolo menegaskan tak menutup kemungkinan bahwa pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS bakal mendapatkan tunjangan hingga mencapai 1 miliar rupiah. Skema dana pensiunan yang masih berlangsung saat ini yaitu skema Dapen PNS Pay as You Go, yaitu dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun Persero (Taspen), ditambah dengan dana dari APBN. Berita terpopuler lainnya di cnbcindonesia.com yaitu terkait dengan indeks harga saham gabungan yang terus melanjutkan pelemahannya. Bahkan IHSG harus terjungkal dari level 6.100 pada perdagangan hari ini. Tekanan jual asing terjadi pada saham-saham blue chip berkapitalisasi pasar di atas 100 triliun rupiah. Pelaku pasar tampaknya mencermati sentimen dari bursa saham Wall Street pada hari ini, di mana bursa saham negeri paman saham ditutup bervariasi, namun mayoritas melemah pada perdagangan kemarin. Lusunya Wall Street berimbas dari aksi profit taking saham perbankan Amerika Serikat akibat terkena margin call. Beberapa saham perbankan pun ada yang mengaku terkena short sell atau jual paksa atas posisinya di short selling. Kabar tak sedap lagi-lagi menimpa vaksin COVID-19 besutan perusahaan Inggris yaitu AstraZeneca. Pada 29 Maret kemarin, ini sekelompok ahli dari Kanada merekomendasikan untuk menghentikan penggunaan vaksin AstraZeneca COVID-19 untuk orang berusia 55 tahun ke bawah setelah sejumlah kecil pasien di luar negeri menderita pembekuan darah. Sementara itu, pejabat kesehatan Kanada juga mendesak warga Kanada yang telah menerima suntikan AstraZeneca dalam 20 hari terakhir untuk berkonsultasi dengan dokter. Adapun Dr. Health Canada dan Komite Penasihat Nasional untuk Imunisasi dan juga Kesehatan atau NACI juga meminta produsen vaksin untuk melakukan penilaian rinci tentang manfaat dan risiko vaksin berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Adapun vaksin AstraZeneca sendiri mulai disetujui untuk digunakan di Kanada pada bulan Februari lalu bersamaan dengan suntikan Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, dan juga Moderna. Kanada dijadwalkan menerima 1,5 juta dosis AstraZeneca surplus dari Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika Serikat belum memberikan persetujuan untuk vaksin yang merupakan hasil kerjasama dengan Universitas Oxford tersebut. Demikianlah sejumlah berita terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini.